Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ila an qala faslun wa min ma'asil faraji az-zina al-liwat wa yuhaddul hurrul muhsanu zakaran aw unsa birrajmi bil hijarah al-mu'tadilah hatta yamuta wa ghairuhu bimi'ati jaldatin wa taghribi sanatin lil hurri wa binisbi dhalika lirraqiq wa minha ityanul bahaim walau malakahu wal istimna'u biyadi ghairil halilati wal wat'u fil haidi awin nifasi aw ba'dan qita'ihima wa qabla al-ghusli wa ba'da al-ghusli bila niyatin aw ma'a faqdi syartin min syurutihi. Wa min ma'asil faraj, adapun ini ialah satu fasal penjelasan baru. Wa min ma'asil farji ialah termasuk di antara maksiatnya faraj, kemaluan. Faraj itu artinya kemaluan. Kalau asal maknanya farjun itu lobang. Lobang, kemaluan laki-laki dan perempuan, zakaron au unsa, sama. Karena sama-sama berlobang. Jadi asal makna faraj itu adalah lubang. Termasuk dari maksiatnya faraj, kemaluan, az-zina, adapun perbuatan zina. Ini termasuk dosa yang besar kata para ulama. Dosa besar kata Rasulullah. Wal liwatu, dan liwat. Jadi zina ini antara laki dan perempuan. Ini perzinahan. Ada yang muhsan, ada yang ghairu muhsan. Gitu, nanti ada penjelasannya di sini. Ya. Liwat ini, jadi kalau zina sama-sama kemaluan. Kalau liwat ini adalah perbuatan keji, ilajul hasafah au qadriha fi duburi dzakarin au unsa, memasukkan kelamin, alat kemaluan, ujungnya itu ke dalam, atau perkiraan ke dalam duburnya orang laki-laki atau perempuan. Apa kalau sekarang homoseksual ya? Itu sama, zina, homo, liwat. Ini sudah banyak. Wa yuhaddu, dan dihad, dihukum ya, bizina itu, dalam perbuatan zina itu. Al-hurru, siapa orang yang merdeka. Al-muhsanu, yang termasuk zina muhsan. Zina muhsan ini dilakukan orang yang sudah baligh, dewasa, dan pernah kawin dengan pernikahan yang sah, kumpul sama istri atau kumpul dengan suami. Ya. Jadi muhsan itu di sini al-bulu wal aqlu wal hurriyah wa husulul jima' fi nikahin sahih. Akan disebut dengan
zina muhsan apabila yang melakukan ada kemudian berakal, kemudian dia hurriyah, yang keempat dia pernah kumpul lain jenisnya dalam bingkai pernikahan yang sah. Ya, jadi orang pernah menikah kemudian berzina, namanya zina muhsan. Zina muhsan itu begitu. Zakaran aw laki atau perempuan, laki bini pada sama, laki atau perempuan. Jadi kalau ada orang yang pernah menikah kemudian dia berzina, namanya zina muhsan. Namanya zina muhsan. Bagaimana hukumannya orang zina muhsan itu? Ya, di sini dijelaskan dihad baik laki-laki atau perempuan birrajmi, dirajam itu artinya dilempar. Jadi man pada si zina muhsan dilempar. Dengan apa? Bil hijarat al mu'tadilah, tidak terlalu kecil, tidak. Jadi pada orang yang azina muhsan dalam hukum Islam harus dirajam. Apa rajam itu? Dilempar dengan batu. Seperti apa? Juga tidak terlalu besar. Mu'tadilah dengan sedang enggak nikah. Jadi enggak nikah. Apa maksudnya? Kenapa? Agar monik kene geluh niser, terlalu lama dia tersiksa. Jura jekul malah dengan sedeng. Artinya dia biar bisa merasakan itu. Sampai kapan dirajam? Tayamuta. Bema? Mate. Kerajam kota. Penembus dosa. Jadi kalau ini sudah dikerjakan, dia tidak diadab di akhirat. Asalkan dia tobat. Mohon ampun kepada Allah. Na'udzubillah, kita semua dijaga oleh Allah ya. Selamatkan dari dosa zina. Nah cuma ini tidak bisa di Indonesia. Karena kalau ada orang berzina, muhsan kemudian dirajam gitu kan. Nah ini bukan undangan, bukan hukum Islam di Indonesia. Nah kalau ada yang mau, tak boleh dihalangi gitu. Tapi kita tidak bisa main hakim sendiri, harus diserahkan kepada pemerintah. Nanti pemerintah yang tanggung jawab. Dilempar pakai batu, jadi tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar, biar dia merasakan gitu loh, merasakan. Dia sudah punya istri, dia sudah punya suami, masih datang kepada yang lain. Dia punya yang halal, dia punya yang bagus secara syariat. Nah, ternyata dia mendatangi yang tidak baik. Rasulullah menggambarkan ketika Mi'raj atau Isra Mi'raj dengan pemandangan yang sangat mengerikan. Daging yang mentah, busuk, gitu, berulat, kemudian dinikmati, dimakan. Kenapa? Karena pada hakikatnya orang berzina itu tidak baik. Dia memberikan apa yang mesti disembunyikan kepada yang tidak dihalalkan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Sebunak potoh, moga-moga selamat dari perzinahan. Ya Allah, na'udzubillah. Dirajam dia pakai batu sampai mati, na'udzubillah, hatta yamut. Tapi kalau wati enggak, maksudnya wati dubur enggak ya. Kalau dubur tadi
hanya di had seperti bikr. Wa ghairu selain zina muhsan, wa ghairu bimi'ati jalda, 100 kali cambukan. Kalau ada orang berzina, ya, berzina, dia tidak pernah kawin, maka dia dihukum dengan cara dicambuk sebanyak 100 kali. 100 kali dipukul. Masya Allah. Kadang ada itu di satu daerah itu seperti di Aceh gitu ya. Allah. Tidak cukup dengan dipukul bisa natin, kemudian dia diasingkan selama 1 tahun biar tidak merasa tidak nyaman kan, terus digunjing sama orang, arwah zina, diasingkan, ya. Itu cara mengasingkannya. Kalau di kitab disebut sekitar jarak musyafatul qasri, kita boleh mengqasar sholat, atau 90 kilo jaraknya, diasingkan kalau dulu. Tapi juga pendapat ulama, dia harus ikut pendapat atau ketentuan dari imam setempat. Jadi umpamanya zina di Bondowoso, naudzubillah, kemudian bupati bilang, kamu pindah sana ke Jakarta, Aleben ke Jakarta, harus pindah ke Jakarta, ikuti. Kamu pindah ke sana itu Malaysia. Maksudnya biar ada efek jera, ya, biar ada efek diasingkan, ya, diasingkan. Itu bagi orang yang wanis food, ya, daripada setahun atau ya diasingkan adalah budak. Wabinis bidzalik liraqiq. Jadi diasingkan setahun, kemudian boleh kembali. Kalau budak separuh tahun, berarti 6 bulan. Begitu. Ya. Ya Allah, naudzubillah. Ini hukuman. Sekarang kita kan sering mendengar orang zina, ya, selingkuh, tapi tidak ada apa-apa gitu. Malah yang ngeri itu kalau dia tanpa rasa malu, kemudian dikabarkan, kok merero, kok itu malam, Insya Allah. Nah, atau kadang ada kalau ini selingkuh, ini tidak ada masalah. Tidak ada pembahasan. Anda ada ya? Gue udah nyerengi kadang kan, seakan-akan tanpa beban, tanpa ini yang kata tersegeranya kiamat, ya, zina sudah dianggap bukan lagi dosa besar. Apa kata Rasulullah, ya? Innazana, Rasulullah mengatakan orang yang berzina itu ya'tuna yaumal qiyamah, besok datang di hari kiamat, tasta'illu furujuhum, menyala, faridnya itu menyala, ya, kemaluan api, ya, dari api neraka. Yu'rafuna, di akhirat itu, di padang mahsyar, orang-orang pada ini orang zina ini betul-betul tidak nangis minta pada Allah, besok seperti ini. Semua makhluk tahu ini, ini pezina, ini pezina ini. Semua makhluk yang
penyebab yang dirasakan mereka? Binitni furujihim, karena bau busuknya yang keluar dari kemaluan mereka. Itu selaku azina dia, dakarnya itu bau luar biasa, kemaluannya bau luar biasa. Malah kalau dawuhnya Habib Ali dulu dari Banyuwangi, ya, ini bahasa canda beliau, tapi ini juga kenyataan. Orang itu kalau pakai berzina terus, zakarnya itu kata beliau ki lancung nang akhirat, mari kiamat lancung, lancingan bi kanyor, orang ini kayak ini asyolon terus koros ini, jadi banyak bi selain, aku sakit, jadi kemaluannya panjang dia jalan, benda ya ada malunya di budi, itu nyak bi orang, dan dia mengeluarkan aroma yang tidak nyaman. Kalau perempuan kata beliau, lebur, rajin di parabola kata, mengeluarkan aroma yang tidak nyaman. Hanya dia seluruh akan bau tidak enak bagi mereka orang-orang yang suka bersih. Nah untuk bil, ketemu bi orang uri semerian lembu. Makanya mesti banyak bertobat ya Allah. Tapi kalau orang bertobat, yushabuna, mereka itu di samping kemaluannya seperti diseret atas wajah ibni Fadl. Begini. Jadi kepalanya di bawah. Sampai ilanar. Fa idza dakhaluha, sudah masuk ke dalam neraka, ya. Masuk ke bi malaikat neka yaksuhum, ya, kemudian memakaikan malikun, siapa penjaga neraka, Imam Malik, duruan, kepada baju besi. Orang ini kasih suka azina dikisan masukkan neraka, bi malaikat Malik beri baju khusus, baju penghargaan. Napa? Baju duruan dari minarin, dari api neraka, ya. Dari baju budi'a, andainya baju ya, nah itu ya, itu esaba alal jabal, setong gunung, maka gunung itu akan hancur angos jadi abu. Jadi mun bodo gunung rajo, gunung orang yang sesuka berzina besok di akhirat, gunung itu akan hancur. Dari dahsyatnya bermemenuhi sabak kabutan. Bagaimana kalau diletakkan kepada badan baju tersebut? Na'udzubil, terselamat anak santri ya Allah dari perzinahan. Sehingga hati-hati. Kaula panjenengan ngastete iki ngireng bismillah ya Allah, terselamat saja. Ya Allah, dan termasuk juga liwat watik dubur, ya. Memasukkan kemaluan kepada dubur. Apa kata Nabi Muhammad SAW? La yanzurullahu ila rajulin ata rajulan aw imra'atan fit dubur. La yanzuru, tidak akan pernah melihat, artinya Allah tidak akan memberikan pandangan kasih sayang ila rajulin, kepada seorang laki-laki, atau rajulan, yang mendatangi kepada orang laki-laki. Artinya laki adalah melalui duburnya, awi mura'atan, atau kepada perempuan fit dubur, pada dubur mereka. Ya Allah, na'udzubillah, kalau tidak tobat, nanti ketika dia wafat, ketika dia meninggal, dia akan dikumpulkan dengan
kaumnya Nabi Lut. Kaumnya Nabi Lut. Kaum nekah bedanya dengan umat ya. Ini hampir sama, kaum komunitas kelompok manusia, umat juga komunitas kelompok manusia. Jadi kaum nekah, kaum adalah mereka yang ikut dan yang tidak ikut. Nah cuma lebih baik, lebih tepatnya dikatakan kaum itu orang yang tidak ikut. Kalau umat sekelompok ya dari manusia tapi yang patuh ikut kepada nabi mereka. Umat Nabi Adam, umat Nabi Musa, terus tapi umat mereka berarti mereka adalah mereka yang kumpul dengan para nabi tapi tidak ikut kepada nabi tersebut. Namanya tetapi itu kaum orang mon umat mereka no. Orang kaum Nabi Nuh roh. Nabi Nuh ini seno seneka bahasa. Itu perbedaannya di sana. Nah kemudian termasuk wa minha ayatnya kemaluan atau faraj ialah ityanul baha syududu ityanil bahaim di sini. Wal iyadu billah, yaitu mendatangi binatang ajima bi keben begitu. Muka-muka jawaki Allah lagi. Walau kanat sekalipun binatang itu milka dintibi tak oleh. Mungkin kita mikir masa ada Ustaz orang bi keben kan begitu kan? Masa ada? Beda. Ya mungkin di sini sulit lah nyari, atau mungkin tidak ada. Kalau di luar negeri itu bodoh kan ada ya. Itu. Jadi mereka itu naluri begitunya itu mungkin kuat atau mungkin beda dengan kita. Kalau kita kan yang dimakan kangkung ya, terus temon, ternyata, jadi tempe, tahu, selera yang itu. Jadi keinginannya roh, nafsunya, nabi, begitunya itu tidak begitu dahsyat. Ya kelas kangkung dia lemas, lecak gitu kan. Tapi kalau mereka itu ular gitu, monyet apa. Jadi mereka kadang ingin diselesaikan, ingin disalurkan, sampai kadang ada yang sama anjing ya, sampai kadang ada sama kuda. Jeren Mas, naudzubil masa Ustaz nah ini haram tak oleh mangan bencek ngakan ben seromben. Orang ngakan ben seromben penyebabnya seperti itu. Bojeh kakak, berkai kakak, lalai nggak berkai. Hati-hati. Makanya, masya Allah, Islam ini luar biasa agama kita ini, ya, menghalalkan binatang-binatang yang memiliki sifat-sifat yang mulia. Masya Allah. Babi tidak boleh babi. Kenapa? Babi itu tidak punya rasa cemburu. Babi itu satu perempuan. Kalau main neng si laki semesem lak metem ya besaki. Tapi kalau ayam mun ajom sama-sama punya ndik bini diganggu akeket mun ajom gitu kan. Mangkana halal betek ajom ji. Masya Allah, luar biasa ini Islam. Jadi ingat, tidak boleh mendatangi bina. Lah coba nyoba berlatin lah. Lo mulu orang di sawah. Caranya ya. Masya Allah. Sekalipun miliknya
Dan yang mungkin juga kita mesti jaga, hati-hati punya pandangan. Jangan sering melihat kebiasaan-kebiasaan mereka. Kemudian juga termasuk dari maksiatnya kemaluan, ya, al-istimna, ai istid'a'u khurujil mani, ya, mengeluarkan sperma, sperma biyadi selain istri atau yang halal. Tak boleh. Kalau orang bilang onani gitu ya, lah saya nggak abini boy, abini itu haram hukumnya. Wal wat'u fil haid, hal yang diharamkan adalah mengumpuli wanita haid, selake, ya, apolong bisa bini dalam keadaan haid, tak boleh, awin nifas, tak boleh, cek paksa lah kak, tak boleh kak, ada apa, lampu merah, oh iyalah, tak boleh, muncul lah tak bisa, tak ada apa, tapi cek sampai mereka ruah gitu loh. Ada aturan dalam Islam. Mau sampai mereka itu ada tebusannya, sorom, majur, bese, termasuk dosa. Jadi kalau haid harus membayar di sini sebesar orang itu kalau sengaja maksudnya ya, itu haram agar bersedekah dengan 1 dinar. 1 dinar. Begitu. Ada yang separuh dinar. Dinar itu mata uang dari emas. Tapi insya Allah hendak ya kita ya jaga. Nah kemudian au ba'dan qita'ihima, atau lamareh haid lama cuma wa qablal ghusli, belum mandi, kita bersih ya. Sebelum mandi tidak boleh. Mandi kade begitu, harus suci setelah terputusnya keduanya dan sebelum mandi tidak boleh. Au ba'da ghusli ila niyatin, tapi silati dengan niat mandi. Mari mandi keng tak niat nawat itu tak boleh juga, tak boleh. Nah, kemudian juga au ma'afak di syartin min syurutihi, atau tidak adanya syaratnya mandi, teka niat tapi tak asa mandina gitu loh, tidak asa, maksudnya ada syaratnya ya. Hanya kemarin kita kan pernah praktek mandi. Jadi mandi itu sebenarnya cukup membasahi sekujur tubuh dengan air seram. Begitu. Bersihlah, marilah. Begitu, itu sudah yang menjadi rukunnya mandi. Dan syaratnya juga jangan sampai ada penghalang sampainya air ke kulit kita. Begitu maksudnya. Itu. Ini pembahasan yang aneh ya untuk orang-orang sepuh dan untuk juga anak yang muda-muda biar hati-hati ya. Nah ini juga penting kita tambah sedikit, termasuk maksiatnya kemaluan adalah wattakasyufuh. Di sini begitu, wattakasyufuh. Di sini takasyuf itu artinya membuka,
Wa takashufu ay kasful aurah, artinya membuka aurat, kemaluan, indaman di sisinya orang, yahrumu yang haram, nadruhu apa melihatnya, ilaiha kepada kemaluan. Tak oleh membuka kemaluan kita di hadapan orang yang haram melihat, tak oleh. Tak oleh. Coba tahu ya, itu kemaluan, itu harga diri Anda, jangan ditampakkan lah todus begitu, tidak boleh, tidak boleh. Au fil khalwa, di dalam keadaan dengan tanpa ada tujuan. Gedingaki yang muda-muda, anak-anak juga, anak-anak kalian dengarkan, cek mukaan kemaluan, depan belakang lah. Ya, tetimon kalian tuh mau kencing, mau pipis, ngetek. Ya, cek jeng mancing pengkir lorong ruwa tak lebur. Kadang mancing sertek gisek pas. Riye rebut. Ada gitu ya. Bagaimana tak nengah benih ndak meli mata nengah takut sambian todus gitu. Kadang banget ekor pager, masya Allah, mata kening pager wajan kok. Saya nggak ngas tete, hati-hati. Jibu jangan buka kemaluan begitu itu. Nah ini nanti ada pembahasan kencing di sini ada. Ya. Ini yang pembahasan jangan dibuka. Ada teman atau ndak ada tujuan ya. Ada apa-apa ya buka. Nggak tahu leh. Bu ojo. Leh. Oh, ada kipas angin tak oleh, tak oleh. Mon berita cuek. Iya tadi seperti kencing, bak suntika gitu kan, bak berema. Pokoknya kalau li ghairi gharadin tidak boleh, tidak ada tujuan. Ya begitu. Kalau tujuannya mandi sama ini boleh, tidak apa-apa. Pokoknya ada tujuan, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kalau tidak ada tujuan tidak bu, jelas ya. Saya nggak oleh, saya nggak. Mulai dari kecil kamu jaga. Saya mau kencing ini harus di tempat yang tersembunyi, begitu, gitu. Duduk caranya, begitu, gitu ya. Kemudian tidak boleh juga istiqbalul kiblah, menghadap kiblat, atau istidbaruha, kaulin dengan kencing, au ghaitin atau membuang air besar. Beol tak oleh akemi otabe beol menghadap ke boleh, tak boleh. Kencing atau buang air besar menghadap kiblat tak boleh, haram, dosa. Boleh min ghad, tidak ada penghalang, tidak ada tidak ada batas, tidak ada batas. Enggak nih sabo, ya? Sabo itu pas mancing ban maman. Atau betul ngadep ke barat tak oleh, ngadep ke timur tak oleh. Bener ya, miring aja lah. Tak boleh. Kecuali ada ya. Fi jihatil kiblah, di arah kiblat sak beda tembok yang bisa menghalangi, yastatiruhu bihi. Aukana ya wabah min salasati adra'in, atau ada idna mau kencing edisa tak oleh. Jadi paling tidak 3 diro. Oh dina deh ya ada 1 diro itu setengah meter ya kalau dia orang Arab berarti 1,5 ya. Mon beda timbun tak apa-apa.
Ocol lah tegang sikap dua tak apa-apa je. Amun tidak timbun tak oleh, tak oleh. Membelakangi tak boleh. Begitu. Au kana aqal, atau ada sedikit dari 2/3 dhira. 2/3 dhira. Jadi ada yang tingginya segini. Kalian tuh kalau pipis itu ada pembatasan gitu. Ya. Jadi bukan pas plong kosong gitu, enggak, ada penutup. Oleh. Kan kadang beda tutup pada pendek gitu ya. Tak apa-apa. Yang penting ya toh tutup. Cedek pendek ongku maksudnya gitu ya. Gitu. Islam Masya Allah indah ini Islam. Illa fil muadzi, kecuali di tempat yang disediakan lidzalika, untuk melaksanakan hal tersebut. Ya, jadi itu cara kita kencing ya. Termasuk ke dalam maksiatnya kemaluan kalau kita kencing sembarangan. Tetapi tahu, oh ngadep kiblat lala. Makanya sebagus itu kalau kalian mau buat jeding sebenarnya berusahalah untuk tidak menghadap kiblat. Itulah yang terbaik. Karena kalau beol pipis ngadep kiblat itu tak bagus. Mana bojeng ngadep kib, ngaji ngadep kib, jalik balik gitu. Nah, tapi kalau ada batas tidak apa-apa, tidak ada makruh. Dalam kitab juga dijelaskan, lihat matahari, lihat bulan itu makruh hukumnya, tidak boleh. Ya begitu, semoga bermanfaat ya, semoga barokah. Dijaga kemaluan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga. Ayo sama-sama kita mohon sama Allah, ya Allah jaga kita Gusti. Dijaga ini. Dijaga kita. Karena dengan cara seperti itu kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, barang siapa yang bisa menjaga, kata Rasulullah, memberikan jaminan kepadaku 2 anggota badannya, aku jamin dia, kata Rasul, masuk surga. Rasulullah langsung jamin. Rasulullah langsung jamin. Apa 2 anggota itu ya Rasulullah? Ma baina fahdai, yang ada di antara 2 pahamu kamu jaga. Kemalu kamu jaga itu, aku jaga. Kemudian ma baina lihyai, yang ada di antara 2 ini jenggot dan songot, atau 2 rahang mulut. Orang yang bisa aja ke mulut, jaga kemaluan akan dijaga oleh Rasulullah dari panasnya api neraka. Rasulullah kasih jaminan, engkau jamin masuk surga apabila bisa menjaga kedua kemaluan, 2 anggota tubuhmu, kemaluan dan mu. Moga-moga bisa aja genggi, karena di akhir zaman nikah fitnah 2 anggota badan nikah sudah sangat mengerikan, sudah sangat sulit dibendung. Kadang yang tidak kita sangka, yang tidak kita duga, maka hati-hati dengan kedua maksiat yang dilahirkan dari 2 anggota badan kita. Moga-moga selamat sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kita bersama seluruh orang-orang yang kita cintai dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak murid-murid kita semuanya, lingkungan masyarakat, kita selamat sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berdoa saudara-saudara kami semuanya yang mendengar majelis kami pada malam ini, yang sama-sama ikut di tempat ini ataupun di tempat yang berjauhan, semoga semuanya mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, setelah dari hal yang tidak diinginkan. Paringi selamat dunia akhirat. Dan kita juga berdoa untuk saudara-saudara kita, tante-tante tetangga sesongkat wa ta'ala, penyakit zahir sehat, dijauhkan dari berbagai macam penyakit oleh Allah. Menyambut Idul Adha diberikan kesehatan, semangat ibadah,
semangat untuk terus mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulnya. Kita berdoa juga lil hujjaj waz zuwar, pelaksana ibadah haji, umrah, ziarah, kesempurnaan ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, kembali dan mabrurah. Al-Fatihah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah fi kulli zaman. La Allah fi kulli makan. La illallah lisan. La ilaha illallah bil ihsan. La illallah wa fi syam. La illallah min zawal. Wa min fitnati syaitan. Ya kam laka ihsanuka amanna ya Rahman ya Ghafar ighfir lana wa sallallahu wa alihi wa sahbihi wa yang dimaksud tadi apa yang kita baca, mereka yang tidak bertobat, yang tidak kembali kepada Allah. Jadi kita yang dulu pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, ada masa-masa kelam, masa-masa di mana kita ada dalam dunia kotor, dunia kegelapan, maka kita taubat, kita kembali, maka insya Allah kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di berbagai macam azab dari siksa-siksa Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga satu aja kalau udah sampean, sekali lagi niat ikrar di hati kita untuk taubat, kita kembali kepada Allah, istighfar kita kepada Allah, ampunan, minta ampun kepada Allah, dosa-dosa kita, dosa sekujur tubuh kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana ighfir lana wa liwalidina, Rabbana ighfir lana, Rabbana ighfir lana wa liwarhamhum kama Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Rabbana taqabbal. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina. Rabbana atina fid dunya hasanah. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahil alamin. Barakati suratil Fatihah.